Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Aprianto dengan NIM 2065008. Dalam video ini saya akan mereview salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Yang pertama adalah manajemen proyek adalah merupakan bagian penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, kemudian masalah, selanjutnya proses. Nah, ini bentuknya manajemen personal, produk, dan prosesnya. Tahapannya dari manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, ada personal, masalah problem, prosesnya, dan proyeknya. Lalu 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Oke, kategori personal ini ada manajer senior, terus ada manajer proyek, kemudian praktisi, klien, dan pengguna perangkat lunaknya. Selanjutnya pembinaan tim perangkat lunak, yaitu sebagai manajer proyek. Lalu seorang pimpinan tim diharuskan mempunyai karakteristik memimpin yang cukup. Kemudian seorang pemimpin juga harus bisa mampu memotivasi, berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, serta mencari penyelesaian masalah, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, sama mampu mengendalikan tim. Kalau lengkapnya sini ada konteks masalahnya ya, ada konteks, terus tujuan informasinya, lalu fungsi dan untuk kerjanya gitu. Kemudian project adalah aktivitas unik kompleks yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Terus seperti biasa proyek itu harus ada time-nya atau batas waktunya, tinggal waktunya, terus cost atau biayanya atau dananya, terus kualitas proyeknya. Nah, di sini fase proyek ini ada persiapan, terus ada planning atau perencanaan, lalu executing atau melaksanakan, lalu pengawasan atau controlling. Kemudian yang terakhir adalah close out atau sosialisasi. Oke, proyek dianggap sukses bila tepat waktu, kemudian juga sesuai dengan anggaran dana, lalu bisa diselesaikan, hasilnya itu memuaskan. Oke, penyebab kegagalan suatu proyek mungkin seperti komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, terus mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, kemudian komitmen dini, menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kemudian juga kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, kemudian sumber daya yang tidak mencukupi, dan yang terakhir adalah kegagalan dalam mengelola perencanaan. Ini juga adalah fungsi-fungsi proses manajemen proyek sebagai scoping, role lingkupnya, kemudian ada planningnya, estimatingnya, organizing, schedule, controlling, closing, sama directing. Peralatan dan teknik manajemen proyek bisa menggunakan per chart, ya, modelnya jaringan grafis, kemudian ada Gantt chart dalam batang horizontal. Ini contoh dari per chart, kemudian yang ini Gantt chart. Yang ini ada di aplikasi Microsoft Project, Gantt chartnya bentuknya seperti ini kalau di Microsoft Project. Kemudian yang ini bentuk per chartnya dalam aplikasi Microsoft Project. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.